دين الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الجميع شرح المقدمة والمحشين على شروح مشايخهم وتلميذهم والخدن عنهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء أهل البلدة وعلماء الصلاح ومن أمر هذا الربا سابقا لاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على عجل المسلمين وبنية صلاح أهل البيت أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sairi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah. Fi kitabis shaum ila qaulihi wa idza ru'yal hilalu bi baladin lazima man wafaqa matla'uhum matla'ahu. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kewajiban puasa Ramadan itu ada kalanya untuk umum, ada kalanya untuk orang-orang tertentu. Yang untuk umum sebabnya berapa? 2. Yang pertama istiqmalu Sya'ban salasinnya. Ketika Sya'ban telah sempurna 30 hari, ya mau tidak mau besoknya berarti 1 Ramadan. Nah, atau kedua biru'yati adlin al-hilal. Ketika ada satu orang adil melihat hilal, khusus bulan Ramadan cukup 1 orang adil. Untuk bulan yang lain harus minimal 2 orang adil ya. Untuk Ramadan saja yang cukup 1 orang adil. Tapi untuk bisa menjadi penetapan Ramadan umum ini tidak cukup ru'yah, tapi setelah ru'yah harus ada keputusan dari pemerintah isbat ya. Istilah kita adalah isbat. Jadi harus ada penetapan dari pemerintah. Jadi yang melihat ini lapor ke pemerintah, kalau di Indonesia itu ke Pengadilan Agama, kemudian dilanjutkan kepada Kementerian Agama. Nah, dilaporkan, jika memang diterima maka akan diputuskan bahwa Ramadan ditetapkan besoknya ya. Nah, dengan 2 ini maka semua orang wajib puasa Ramadan. Semua orang ini maksudnya gimana semua orang? Sedunia maksudnya. Maksudnya orang ini maksudnya sedunia gitu dah. Apa gimana? Kan kemarin ada kewajiban puasa untuk umum, ada untuk khusus kan orang-orang tertentu kemarin ya. Yang melihat, yang percaya, yang hisab, yang percaya dan seterusnya ya. Itu maksudnya untuk khusus. Untuk umum sebabnya 2 ya. Istiqmal salasin atau biru'yati adlin al-hilal. Ini untuk umum. Untuk umum itu maksudnya apa? Untuk semua orang gitu. Atau bagaimana? Nah, ini yang akan dibahas sekarang ya. Untuk semua orang itu ini maksudnya. Wa idza ru'yal hilalu bi baladin lazima man wafaqa matla'uhum matla'ahu. Wa idza ru'yal hilalu bi baladin, ketika hilal itu terlihat ada di satu daerah. Misal terlihat ada di kota Gresik, Jawa Timur. Ya. Jadi ketika hilal itu terlihat ada di kota Gresik, Jawa Timur, maka ini berlaku apakah untuk orang Gresik saja atau bagaimana? Nah, di sini lazima, maka juga wajib terhadap man wafaqa matla'uhum. Wajib terhadap orang-orang yang matla'nya mencocoki. Mencocoki apa? Matla'ahu, matla'al balad. Baladuruk ya. Maka hukum hilal tersebut berarti puasa Ramadan ya, berlaku juga untuk orang yang matla'nya sama dengan matla' tempat terlihatnya hilal. Tadi terlihatnya di mana? Gresik. Maka seluruh daerah yang matla'nya sama dengan Gresik itu yang wajib berpuasa. Selain itu enggak berlaku.
Jadi ketika hilal terlihat di satu daerah, maka hukumnya berlaku di daerah itu dan seluruh daerah-daerah lain yang matlaknya sama dengan apa? Matlaknya Gresik. Wadah. Matlak itu apa? Matlak itu disarahnya apa? Satu daerah dianggap matlak itu kan waktu atau tempat terbitnya. Waktu atau tempat terbit. Maksudnya matlak itu ittihadul matlak itu ayyakuna ghurubus syamsi wal kawakibi wa tulu'uha fil mahallen fi waktin wahid. Ini yang dimaksud matlak. Sekiranya terbenamnya matahari, terbenamnya salah satu bintang, terbitnya matahari, terbitnya bintang di daerah tempat ru'ya dan daerah-daerah lain tersebut itu dalam waktu yang sama. Sama ini artinya berdekatan, tidak harus sama persis. Kalau harus sama, terbenamnya matahari Gresik dengan Pasuruan sama apa beda? Beda sekitar 1 menitan. Ya, sekitar 1 menit. Lah terus Pasuruan tidak ikut gitu kalau Gresik ru'ya. Tidak begitu, maksudnya sama ini berdekatan. Wah deh, jelas ya? Jadi maksudnya sama apa? Berdekatan, bukan harus sama persis. Itu maksudnya matlak. Jadi ketika di Gresik terlihat hilal, maka daerah lain yang matlaknya cocok dengan matlaknya Gresik juga berlaku hukum wajib puasa. Matlak itu maksudnya apa? Artinya Gresik dan daerah lain itu waktu terbenam matahari sama, waktu terbitnya sama, waktu terbitnya salah satu bintang sama, waktu terbenamnya juga sama. Ini yang dimaksud matlak. Sama maksudnya apa? Berdekatan. Ya, berdekatan. Berdekatan itu berapa menit maksudnya berdekatan itu? Ada di Bughyah. Di kitab Bughyah itu nukil dari Imam Abu Makhramah. Abu Makhramah ini salah satu pembesar ulama di Hadramut. Di Hadramut itu satu zaman dengan Imam Ibnu Hajar. Abu Makhramah ini ada kakek, ada abah, ada cucu. Yang satu zaman dengan Imam Ibnu Hajar itu yang cucu. Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ahmad. Ya. Jadi Bah Makhraman yang cucu yang satu zaman dengan Imam Ibnu Hajar siapa? Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ahmad. Abdullah ini yang cucu, Umar yang abah, ya. Umar yang abah, Abdullah bin Ahmad ini yang kakek. Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ahmad. Ini semua ulama-ulama besar. Semua faqih. Dan yang paling faqih yang abahnya. Yang paling faqih itu yang abahnya. Tapi kemudian di akhir-akhir lebih menonjol kewaliannya, tasawufnya. Kalau kita sering dengar qasidah Qalaba Makhrama yang isinya membahas tentang karomah, tentang kewalian. Maka yang dimaksud Bah Makhrama yang siapa? Abahnya, Abu Makhrama atau Bah Makhrama. Disebut Abu Makhrama, disebut juga Bah Makhrama. Jadi kalau yang dibahas itu tentang kewalian, tentang karomah, tentang qasidah-qasidah tasawuf, itu yang dimaksud adalah yang siapa? Yang abah. Siapa abah? Umar bin Abdullah ya. Jadi yang cucu, yang faqih, yang sezaman dengan Imam Ibnu Hajar, ini Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Umar cucu, Umar bin Abdullah ayah, Abdullah bin Ahmad kakek. Wah deh, biar gak bingung. Nah, jadi satu zaman dengan Ibnu Hajar yang cucu ini. Dan sering berbeda pendapat. Dan sering surat-suratan. Dan Abu Makhrama ini karakternya keras. Ya wataknya keras, memang aslinya keras ya. Jadi kadang-kadang bahasanya itu agak kasar. Ketika diskusi sama Imam Ibnu Hajar itu kadang-kadang bahasanya agak kasar. Ya kita ambil ilmunya, ngomong kasarnya jangan ditiru ya. Kasar kalau berbicara itu kasar ya, dari karakternya keras. Nah, kalau yang abahnya terkenal kewaliannya. Padahal paling faqih di antara cucu dan ayah kakek itu yang paling faqih yang abahnya. Tapi kemudian tertutup oleh kewaliannya itu. Ya, tertutup oleh ketasawufannya. Jadi orang terkenal dengan ilmu tertentu bukan berarti dia paling ahli dalam bidangnya. Bukan paling pakar dalam bidangnya. Kadang orang tidak terkenal
tapi dia lebih pakar dibanding orang yang terkenal dengan kepakarannya ya. Nah, ada kayak gitu karena masyhur dan mastur itu tidak menjadi ukuran. Followernya ratusan, apa puluhan, apa ribuan, apa puluhan ribu, apa ratusan ribu, apa jutaan. Itu tidak menjadi penentu kepakaran seseorang. Followernya ratusan ribu, jutaan, belum tentu dia paling pakar. Ya, belum tentu dia paling pakar. Wah, ya, apalagi di zaman sekarang. Ya, zaman sekarang. Pokok cocok dengan selera dia, walaupun arti jadi kiai haji ya. Walaupun arti jadi kiai haji. Gitu. Yang penting cocok sama dia ya. Nah, itu zaman sekarang. Nah, ala kulli hal. Jadi matla itu. Apa matla? Misalnya Gresik kelihatan hilal. Maka hukum hilal wajib puasa Ramadan berlaku untuk Gresik dan daerah-daerah lain yang matlaknya sama dengan Gresik. Apa maksudnya matlaknya sama? Antara Gresik dan daerah lain tersebut terbit dan terbenam matahari, terbit dan terbenamnya bintang-bintang itu sama alias berdekatan. Berdekatan ini berapa ukurannya? Syekh Abu Mahrama dinukil ada di kitab Bughya. Itu beliau mengatakan idza kana baina ghurubayi syamsi bimahallin qadru samani duruj faqal famatla'uhuma muttafiq bin nisbah li ru'yatil ahillah. Jadi ukurannya itu adalah 8 derajat. Mana Spidol? Nah, jadi jika antara dua daerah, Gresik dan daerah lain itu, selisih terbenamnya matahari, jadi terbenamnya matahari itu tidak harus sama, tapi berdekatan. Selisihnya itu 8 derajat maksimal atau kurang. Jadi 8 darajah. Ini. 8 derajat atau fa'aqal. Ini. Selisih apa? Antara terbenamnya matahari. Pasuruan sama Gresik selisih 1 menit ya. Selisih 1 menit. Jadi pokok selisihnya itu 8 derajat maksimal. 8 derajat atau kurang. Jika terbenamnya matahari antara Gresik dan daerah lain tersebut maksimal 8 derajat, artinya 8 derajat atau kurang, maka matlaknya sama untuk urusan hilal. Ya, untuk urusan hilal berarti matlaknya dianggap sama. Berapa menit 8 derajat itu? 8 menit. Ini ukurannya ya. 8 derajat fa'aqal ini berarti matlak dianggap satu matlak. Artinya matlak sama. 8 derajat ini berapa? 1 darajah. Ini sama dengan arba daqa'iq. 4 menit. Jadi 1 derajat itu sama dengan 4 menit. 8 dikalikan 4 sama dengan berapa? 32. Lah ini berarti 32 menit. Jadi kalau satu daerah dengan daerah lain itu selisih waktu maghrib, selisih terbenamnya matahari itu 32 menit atau kurang, maka dianggap satu matlak. Kayak Gresik, Jakarta. Itu perbedaannya sekitar setengah jam. Dianggap satu matlak. Artinya kalau di Gresik kelihatan hilal, ya, di Gresik kelihatan hilal. Maka daerah-daerah baratnya Gresik, Lamongan, Tuban, Jawa Tengah, daerah Jawa Barat, sampai Jakarta itu semua satu matlak. Berarti ikut Gresik. Jadi nggak harus Jakarta ngelihat hilal sendiri. Dengan terlihat di Gresik sudah cukup. Jakarta dianggap sama. Ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan sama. Ke atas ada penduduk. Alien ya. Nah, jadi ke segala penjuru pokok selisihnya 32 menit atau kurang itu dianggap satu matlak. Surabaya dengan Medan berapa menit selisihnya? 1 jaman ya. 1 jaman. Maka kalau di Surabaya terlihat hilal, orang Medan tidak bisa ikut-ikutan orang Surabaya. Begitu juga sebaliknya, kalau di Medan terlihat hilal, orang Surabaya tidak bisa ikut-ikutan.
Ente daerah mana? Kalimantan apa? Kalimantan Timur. Surabaya dengan Kalimantan Timur berapa selisihnya? Sejam itu gara-gara WIP. Iya kan? WIT apa Witeng? Hah? Wita tengah ya? Wita. Itu gara-gara Witanya, ndak aslinya berapa menit aslinya? Ndak jauh. Ya, aslinya nggak jauh, sekitar setengah jam mungkin ya. Sekitar setengah jam. Itu 1 jam itu ya perbedaan WIP dengan Witanya, bukan hakikah itu. Jadi termasuk karomah, anak itu kalau dari Kalimantan. Termasuk min karomati anak. Ya. Anak kalau perjalanan naik pesawat dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, berangkat jam 10, nyampe Surabaya jam 10. Masya Allah ya. Yut waliyal ardu ya, radhiyallahu anni. Bener apa enggak? Anak berangkat dari sana jam 10, nyampe Surabaya jam 10. Hatta di tiketnya tulisannya begitu. Berangkat jam 10, nyampe jam 10. Ente lihat api. Berangkat dari Kalimantan jam 10, nyampe Surabaya jam 10 tulisannya. Nyampe naik pesawat di Kalimantan, ya bener apa enggak? Apa enggak pernah perhatikan? Nah, berangkat masuk bandara mana? Balikpapannya jam 10 atau bandara Banjarbaru misalnya jam 10. Lihatan HP jam 10. Nyampe Surabaya lihatan lagi HP jam 10. Subhanallah ya. Wa min karomatihi radhiyallahu anhu. Tapi kalau itu pakai jam manual. Enggak. Jadi karomahnya khusus kalau jamnya pakai HP. Ya. Khusus. Kalau itu pakai jam manual di sana jam 10 berangkat ya berubah sudah ya. Itu. Kalau jam manual nggak bisa. Bukan jamnya wali soalnya ya. Nggak bisa kalau pakai jam manual. Nah, jadi itu tadi. Itu enggak 1 jam aslinya, paling sekitar setengah jaman. Coba dilihat itu berapa. Nah, sini Bali juga Wita. Ya, Hatta Banyuwangi Bali kelihatan depan mata ya. Selisihnya 1 jam ya gara-gara pakai WIP, satunya Wita. Iya apa enggak? Selisih 1 jam. Bali sama Banyuwangi paling selisih 1 menit ya. Waktunya aslinya selisih 1 menit, tapi tulisannya. Jadi maghrib di Banyuwangi jam 6, di Bali jam 5 ya. Bali jam 5. Padahal nyebrang kelihatan. Dari Banyuwangi Bali itu kelihatan paling selisih aslinya 1 menit, 2 menit mungkin. Itu gara-gara perbedaan Wita dengan WIP-nya, tapi aslinya hakikatnya seandainya sama-sama pakai WIP atau sama-sama pakai Wita. Antum di Kalimantan pakai Wita, di Surabaya pakai Wita. Bandingkan selisihnya berapa menit. Itu sih paling setengah jam paling. Sekitaran segitu. Kalau pengen cek ya tanya keluarga di sana. Di sini misalnya maghrib, itu tanya di keluarga sana. Maghrib di rumah dapat berapa menit yang lalu? Tanyakan tahu. Kalau ngeliat jamnya, maghrib jam berapa? Dijawab sesuai Wita. Ente di sini pakai WIP. Jadi caranya begitu, telepon. Di sana maghrib di sini misalnya jam 6. Telepon keluarga sana, begitu maghrib telepon. Di rumah Kalimantan maghrib berapa menit yang lalu? Wadah ya. Nah, jadi intinya dua daerah itu dianggap satu matlak jika selisih maghribnya, selisih terbenam mataharinya tidak melebihi 32 menit. Jadi sini Surabaya, Jakarta masih dianggap satu matlak. Surabaya, Papua enggak bisa. Surabaya, Aceh enggak bisa. Ya, terlalu jauh. Wadah ya. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i aslinya begitu. Ketika wa idza ru'yal hilalu bi baladin, ketika terlihat hilal di satu daerah, maka lazima man wafaqa matla'uhum matla'ul man ini jamak secara mana ya? Di sini maksudnya. Matla'uhum matla'al balad. Maka wajib bagi orang yang matlaknya sama dengan matlaknya daerah tersebut untuk apa? Untuk berpuasa. Wadah ya? Jelas? Sehingga tidak bisa dibenarkan kalau pakai aturan ini
terlihat hilal ada di Papua, kemudian se-Indonesia ditetapkan Ramadan atau hari raya. Kenapa? Karena matlaknya beda. Atau misalnya terlihat hilal ada di Surabaya, kemudian ditetapkan seluruh Indonesia Ramadan atau hari raya, tidak bisa dibenarkan. Terlihat hilal ada di Aceh, kayak tahun yang lalu, hari raya Idul Fitri ya. Hilalnya hanya terlihat di Aceh, seluruh Indonesia tidak ada yang melihat. Hanya terlihat ada di Aceh. Tapi kemudian ditetapkan oleh pemerintah Ramadan hari raya untuk seluruh wilayah Indonesia. Ini kalau secara aturan mazhab Syafi'i yang asli tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Antara Aceh, jadi yang ikut mestinya ditetapkan untuk Aceh atau yang Sumatera. Ya. Yang satu matlak sama aja, artinya Sumatera itu apa? Selisih maghribnya tidak lebih dari 32 menit. Wah deh. Nah kalau dengan Surabaya 1 jam aja, apalagi Aceh dengan Papua. Ya. Wallah alam 2 jam lebih mungkin itu ya. Aceh dengan Papua, jauh sekali. Wah deh, jelas. Nah terus siapa? Kemarin antum hari raya, setelah isbat pemerintah. Iya apa enggak? Hari raya. Padahal ru'yahnya di Aceh. Gitu. Ru'yahnya ada di Aceh. Dan daerah lain tidak ada yang terlihat. Hanya satu-satunya se-Indonesia ya di Aceh itu. Di daerah lain yang tidak ada yang terlihat. Puasanya 29, kurang 1 berarti ya? Hah? Kurang 1. Mestinya begitu kalau aturan asli dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi ada keterangan Imam Ibnu Hajar itu di dalam kitab Tuhfah itu menjelaskan. Senada juga di Busrul Karim ada. Di Busrul Karimnya ada, aslinya itu dari Tuhfah. Di Busrul Karimnya itu setelah keterangan Watihadul Matlak tadi itu sekitar 3 baris di bawahnya atau 2 baris, beliau menjelaskan walau asbata mukhalifun ay mukhalifun limadhabina. Kalau ada pemerintah yang berbeda dengan madhab kita menetapkan apa? Al-hilala, menetapkan ru'yatul hilal, sehingga dia mengisbat 1 Ramadan besok, 1 Syawal besok, 1 Dzulhijjah besok. Padahal ma'akhtilafil matali', padahal matlaknya berbeda kayak tahun kemarin Idul Fitri terlihat di Aceh, itu Jawa Timur matlaknya sudah beda. Hatta Jakarta udah beda mungkin ya, wallahualam. Di sini jadi Jawa Timur beda, apalagi Papua ya beda. Nah, ya apa ini? Ketika ada mukhalif menteri agama menyalahi madhab kita ya, kan tadi madhab kita yang itu kan berlaku untuk 1 matlak, menyalahi madhab kita, mengisbat hilal, ru'yatul hilal sehingga menetapkan 1 Ramadan atau Syawal, ma'akhtilafil matali'. Padahal disertai adanya perbedaan matlak. Ya apa? Apa kita ikut? Ikut apa enggak? Lazimana al-amalu bimuqtadha isbatih. Maka wajib bagi kita yang di Jawa Timur, yang di Papua, yang berada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Ya. Yang berada di kawasan NKRI, maka wajib apa? Lazimanal amal, wajib bagi kita untuk mengamalkan bimuqtadha isbatihi, tuntutan isbat pemerintah tersebut. Biar apa? Biar enggak ribut. Biar enggak ribut. Karena itu ribut-ribut itu tak boleh ya. Selama masih ada yang pendapat yang membenarkan, ribut itu dihindari. Udah kalau ada pemerintah bikin kebijakan yang tidak secara ijma ulama melanggar syariat sesuai dengan salah satu madhab, udah yang lain itu diem aja sudah ikut. Kenapa? Kalau enggak gitu mafsadahnya lebih besar. Ya kayak setiap tahun itu ribut penetapan awal Syawal, awal Ramadan, gara-gara ada ormas yang bikin keputusan sendiri. Enggak ngikut pemerintah. Akhirnya ribut apa enggak? Ribut, waktunya hari raya, waktunya Ramadan saling caci, saling maki, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Bahkan mungkin terbawa mimpi sebagainya ya, sampai masuk ke dunia mimpi, ributnya ya. Gitu. Ribut. Nanti ada sholat Id 2 kali,
saling maki-maki. Ada yang seneng karena dapat 2 amplop, diundang 2 kali ya. Itu muskilah. Wadah ya. Nah, gara-gara itu. Jadi ini hatta bertentangan dengan madhab kita apa enggak ini keputusan kemarin itu? Bertentangan kan ya? Karena aturan madhab kita ya yang di matan mukadimah ini semua begitu. Wa idza yal hilalu bi baladin lazima man wafaqa matla'uhum matla'uh, ini aturan madhab kita. Jadi ketika ru'yatul hilal di satu daerah maka berlaku hanya untuk daerah yang matla'nya sama. Matla' itu dianggap sama sesuai keterangan Ba Makhrama tadi apa? Jika selisih maghribnya itu tidak lebih dari 8 derajat. 1 derajat sama dengan 4 menit. 4 kali 8 sama dengan 32 menit. Jadi kalau selisih maghrib antara 2 daerah itu tidak lebih dari 32 menit, maka matla'nya dianggap sama. Lebih dari itu tidak dianggap sama. Ini aturan madhab kita. Berarti Aceh dengan Jawa Timur sudah nggak sama, apalagi dengan Papua yang di timurnya Jawa Timur ya tambah nggak sama lagi. Wah deh. Nah, tapi walau asbata mukhalifun al-hilal ma'akhtilafil matali' laziman al-amal bimuqtada isbatih. Nah ini. Walaupun ternyata bertentangan dengan madhab kita, tetap kita amal itu. Ini nasnya Busrul Karim ini itu ngambil dari Tuhfahnya Imam Ibnu Hajar. Memang beda dengan di Buya. Di Buya enggak begitu. Di Buya enggak boleh ikut. Nanti enggak boleh ikut versi Buya kemarin ya. Versi Buya kemarin enggak boleh ikut. Kenapa? Matlahnya beda. Loh pemerintah memutuskan, pemerintah ini keputusannya melanggar syariat ya. Enggak sesuai dengan aturan, maka enggak boleh diikuti kalau versi Buya. Cuman dari dulu memang di Indonesia ini Indonesia ini disamakan ya. Pokok ada ru'yatul hilal dimanapun di wilayah salah satu wilayah NKRI dan diisbat oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, maka berlaku keputusan itu untuk seluruh wilayah Indonesia ya. Nah, untuk luar daerah yang matlahnya sama gimana terserah, dia tidak wajib ikut. Misal orang Malaysia, sebagian daerah Malaysia ke Aceh itu dekat, ya. Sebagian daerah Malaysia itu ke Aceh dekat. Jadi matlahnya sama, apa wajib ikut ketika terlihat ada di Aceh? Lah wajib secara umum untuk kawasan Malaysia itu tidak harus. Kenapa? Pemerintahnya beda. Karena kan untuk berlaku secara umum tadi apa? Terlihat hilal oleh orang adil plus ada isbat dari pemerintah. Pemerintah Indonesia bukan pemerintahnya Malaysia, beda kan ya? Maka orang Malaysia yang dekat dengan Aceh itu ketika ru'yah di Aceh wajib ikut apa enggak? Yang percaya ikut, silahkan. Yang percaya ya, yang enggak percaya enggak wajib untuk ikut. Wah deh, karena enggak ada isbat pemerintahnya. Kayak kemarin kan beda kan? Itu kayak kemarin beda. Malaysia Istiqmal kemarin. Indonesia 29 berdasar ru'yah ada di Aceh. Malaysia besoknya. Nah itu. Ya memang seperti itu aturannya. Enggak harus. Kenapa? Pemerintahnya beda. Ini yang muktamad dalam mazhab kita. Ada pendapat sebagian ulama mengatakan ketika ru'yatul hilal dimanapun di penjuru dunia ini maka berlaku untuk seluruh dunia. Nah, jadi isbat internasional sudah. Ya, jadi ada sebagian pendapat begitu mengatakan terlihat ru'yah misalnya ada di Jawa Timur, maka ini berlaku untuk seluruh dunia. Terlihat hilal ada di Australia, berlaku untuk seluruh dunia. Demikian, ada sebagian pendapat seperti itu. Dan itu pendapat mayoritas ulama. Yang beda mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i tidak memberlakukan kesamaan matla'. Kalau matla'nya sama ikut, kalau matla'nya enggak sama enggak ikut, beda sendiri-sendiri. Ini berdasar dari apa? Ada khobar, ada asarnya dulu itu, ada sebagian sahabat itu dari Syam. Di Syam itu sudah ditetapkan waktu itu di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Di Syam itu terlihat hilal sehingga ditetapkan hari raya misalnya Ramadan misalnya hari Sabtu. Hari Sabtu. Kemudian orang ini melakukan perjalanan ke Madinah. Nyampe Madinah ternyata selisih sehari. Di Syam itu misalnya hari Sabtu, awal Ramadannya, sementara di Madinah itu hari Ahad. Sehingga berdampak hari rayanya juga beda.
selisih sehari. Terus sahabat yang dari Syam tadi itu kenapa kok beda? Di Syam itu sudah ru'yatul hilal dan sudah ditetapkan oleh pemerintah saat itu yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah. Apa yang tidak percaya? Kata sahabat ini, bukan saya tidak percaya, saya percaya, tapi memang kita diperintahkan begini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Matlaknya beda antara Syam dengan Madinah. Wadah ya, ini yang menjadi dalil ulama Syafi'iyah yang memberlakukan kesamaan matlak. Jadi kalau matlaknya sama, ikut. Kalau matlaknya enggak sama, maka enggak ikut. Wadah ya. Jadi dari sini bisa kita paham bahwa penetapan awal Ramadan secara menyeluruh untuk seluruh kawasan Indonesia dimanapun tempat ru'yatul hilal itu tidak cocok dengan madhab Imam Syafi'i. Cocok dengan yang mana? Matlak internasional, enggak internasional juga, nasional toh ya. Matlak nasional. Ya, matlak nasional. Ada matlak nasional. Hilal nasional ya, yang ada kan hilal satu matlak, ada hilal internasional ya, seluruh dunia. Yang nasional ada. Susu murni nasional ya. So, tapi walaupun demikian, versi Imam Ibnu Hajar dan juga yang dikutip oleh Busrul Karim, walau asbata, antum ingat-ingat ini, apalkan kayak Fatihah kalau bisa ya. Karena ini penting, akan terulang terus setiap Ramadan, setiap Syawal, setiap Dzulhijjah. Karena pemerintah mesti isbat di 3 bulan ini. Padahal mestinya ru'yatul hilal itu fardu kifayah setiap bulan. Ru'yatul hilal itu hukumnya fardu kifayah setiap bulan. Di atasnya yang tadi itu. Sebelum ke atasnya itu apalkan betul-betul itu. Walau asbata mukhalifun al-hilala ma'akhtilafil matali'i lazimanal amalu bimuqtada isbatihi. Ini nukil dari Tuhfah, berbeda dengan Bughyah. Di atasnya dikit itu ada kalimat wa ma'rifatuhu fardu kifayatin kal qiblah. Ngerti tentang aturan matlak itu fardu kifayah, sama seperti mengerti di mana arah kiblat. Wa kadza taroil ahillah. Taro itu nginceng. Ngintip ya. Ngintip hukumnya fardu kifayah. Ngintip apa? Ngintip hilal ya. Hukum ngintip, nginceng hilal itu hukumnya fardu kifayah. Jadi harus, kalau enggak dosa semua. Alhamdulillah sudah ada yang melaksanakan. Biasanya Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama di setiap daerah itu biasanya melakukan itu. Kemarin juga waktu awal Rajab ini mereka malam 30 Jumadal Akhirah itu melakukan ru'yatul hilal. Upaya ru'yatul hilal ada di beberapa daerah di Jawa Timur, di beberapa kota. Kemudian di Jawa Tengah, di Jakarta juga. Dan untuk kawasan Sumatera di daerah Bengkulu. Semuanya gagal ru'yah. Makanya kalau kita tetap konsisten dengan madhab kita, madhab Syafi'i. Kan madhab Syafi'i itu imma ru'yatul hilal, kita ganti bulan. Kalau enggak ru'yatul hilal maka disempurnakan 30 sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah ketika melihat hilal, berhari rayalah ketika melihat hilal. Begitu juga bulan-bulan yang lain. Gantilah bulan ke bulan setelahnya itu ketika ru'yatul hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata salasin. Jika mendung tidak terlihat hilal, maka sempurnakanlah Sa'ban. Begitu juga bulan yang lain menjadi 30. Jadi kalau kita konsisten pakai madhab Imam Syafi'i, mestinya awal Rajab kemarin itu adalah hari Senin, bukan hari Ahad. Waduh, anak terlanjur melakukan amal-amal malam Rajab di malam Ahad. Rugi dah. Tidak rugi kan ya? Diamalkan 2 kali zen. Sah walala. Sah amla. Sah. Gitu. Tidak usah merasa rugi, masa habis ibadah rugi ya. Habis zikir, habis istighfar kok rugi ya. Qiyamul lail, doa misalnya. Tidak ada ruginya. Nah, jadi yang kalau tetap sesuai dengan madhab Imam Syafi'i, yang benar ya seperti yang ikhbarnya NU kemarin. Tapi sebenarnya yang punya wewenang dari NU bukan isbat, itu ikhbar saja, pemberitahuan. Yang berhak isbat itu pemerintah. Tapi ya begitu, pemerintah biasanya tidak urusan. Tidak ada isbat-isbatan, langsung pakai hisabnya. Untuk seluruh bulan. Pemerintah itu ngurusi hilal hanya dalam 3 bulan. Apa? Awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah itu saja. Selain itu nggak diurusi sama pemerintah. Kalau NU setiap bulan.
melakukan proses ru'yah. Dan untuk Rajab kemarin di seluruh wilayah Indonesia gagal. Karena rata-rata berawan. Termasuk di Bengkulu itu juga gagal. Sehingga kalau sesuai aturan mazhab Syafi'i, maka 1 Rajab adalah hari Senin. Kalau kita menetapkan Ahad berdasar hisab, dibenarkan menurut siapa kemarin? Imam Romli itu berdasar hisab itu boleh ya. Penetapan awal bulan berdasar hisab, ketika ilmu hisab menunjukkan hilal hari ini sudah ada. Cuma tidak kelihatan gara-gara mendung atau yang lain, gara-gara polusi udara, mendung atau yang lain, maka tetap bisa ditetapkan awal bulan. Ya terserah, kalau ikut yang tidak memperbolehkan hisab, berarti 1 Rajab itu hari Senin. Kalau mengikuti pendapat yang perbolehkan itu hisab, ya tidak ada masalah. Awal Rajab itu berarti hari Ahad. Tidak usah ribut, tidak usah debat. Nanti malah lupa ibadah Rajabnya. Lupa dengan kemuliaan Rajab, selesai sudah. Nah, ini diterangkan tadi biar antum paham. Wah deh. Nah, ini yang berkaitan dengan hilal ini penting ini. Masalah ini penting. Daras yang kemarin sama daras ini penting sekali dalam urusan puasa. Mesti ribut tiap tahun. Hukumnya ini. Secara mazhab Syafi'i yang tadi tak terangkan itu. Ini penting untuk didengarkan lagi. Kan ada diupload nanti insya Allah ya. Ada suara kan tapi? Jangan-jangan jadi Mr. Bean. Nah, jadi penting sekali daras ini sama yang kemarin. Itu untuk berkaitan dengan bab puasa penting. Setiap tahun jadi bahasan, 3 kali setahun ya. Tidak ada bosan-bosan nih. Kok ya tidak bosan-bosan nih. Ya, di situ hukumnya itu sudah ya. Wadih. Wallahu a'lam al-Fatihah.